Di akhir era Qianzhen, bandit kerajaan Wu Timur menyerang kerajaan Shizi. Saat tahta kosong setelah kaisar wafat. Jenderal Intan Sanjaya dari Shizi memimpin pasukan Cijiao ke medan perang. Pertempuran itu berkecamuk dahsyat, berlangsung selama 7 hari 7 malam. Di sepanjang perbatasan, hanya terlihat hamparan mayat yang tak berwujud. Sungai darah mengalir deras. Kenapa ada wanita di medan perang? Di medan perang, panggil aku Jenderal. Semut di bawah pedangku, lancan. Tepat di hari ke-7, Jenderal Intan Sanjaya dengan gagah berani menyerbu musuh. Dan pada puncaknya, dia berhasil memenggal kepala pemimpin musuh. Bagus. Baiklah, kita lanjutkan lagi ceritanya. Jadi, selama kampanye militer itu berlangsung, ibunya telah meninggal dunia. Sehingga dia pun tidak sempat bertemu dengan sang ibu untuk yang terakhir, Tami. Hamba tak berbakat, namun dipercaya oleh pasukan. Hamba terpaksa pulang di tengah jalan karena ibunda hamba meninggal dunia. Hamba berharap Yang Mulia dapat tetap teguh pada tujuan dan memiliki keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Ya. Nah, setelah kaisar baru menduduki tahtanya, Jenderal Intan pun pulang untuk menjalani masa berkabungnya. Konon kabarnya, sang pahlawan wanita yang tiada duanya ini, ternyata dia sekarang tinggal di desa kita. Nona Intan, teh lagi. Iya, datang. Lihat Nona Intan nuang teh itu kayak nonton. Seperti silat. Bisa saja. Betul. Tangannya terampil sekali. Ampun Tuan, jangan pukul saya. Saya hanya pengemis. Cepat, serahkan semua uangmu sekarang juga. Aduh Tuan, tolong ampuni saya. Diam! Nona Song, mereka ini, itu Legiun Awan Merah. Jangan ikut campur. Legiun Awan Merah. Kok melanggar? Udah gini? Dari mana datangnya perempuan lancang ini? Cih, berani-beraninya mulutmu itu menjelekkan nama besar Legiun Awan Merah kami, ha? Tuan, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Pergi. Biar aku sendiri yang mengurus perempuan sialan ini. Tuan, tenanglah. Bukan itu maksudnya. Cih, dasar wanita bodoh tidak tahu diri. Kau berani-beraninya menghalangi jalanku. Minggir kau. Devi. Cari mat. Bagaimana situasi perbatasan? Lapor Guru Besar. Musuh selalu menebak gerakan kita, seperti ada mata-mata. Baginda juga pernah bilang. Guru besar, komandan. Nona Song dalam masalah di warung teh. Nona Song? Tuan, Jenderal Agung? Benar, aku diperintah Baginda untuk mengundang Jenderal Agung. Bagus. Jenderal Agung sudah lama mengasingkan diri. Bukan karena guru besar yang dulu merawat ibunya, yang lain tak bisa. Aku tak boleh muncul. Cepat pergi. Siap, laksanakan. Semuanya berangkat. Aturan pasukan Langit Merah takkan membiarkan kalian lolos. Oh, jadi sepertinya tahu-tahu banyak tentang pasukan Langit Merah kami ya. Kau bahkan tidak sadar kalau nyawamu sudah di ujung tanduk. Ha? Tapi begini, kalau kau bersedia untuk bersenang-senang denganku selama beberapa hari, sebagai gantinya, aku bisa mempertimbangkan untuk melupakan semua kejadian hari ini. Dasar tak berguna. Tunggu apa lagi? Maju semua. Mentang-mentang punya backingan, jadi bisa menindas orang. Siapa yang kasih kamu nyari? Siapa yang berani bikin onar? Tuan, aduh. Bocah kurang ajar. Berani-beraninya kau cari masalah denganku. Jadi kamu Tuan Jin? Sekarang baru merasa takut ya. Sudah telat. Kamu biarkan anak buahmu menindas orang. Apa pasukan Langit Merah sudah serendah ini? Kami para prajurit pasukan Langit Merah bertempur bersama Jenderal Shizi. Tak terkalahkan. Kamu berani-beraninya mencemarkan nama baik kami. Hukuman apa untukmu? Nona Intan, pasukan Langit Merah itu pahlawan negara. Enggak sepadan menyinggung mereka demi aku. Tenang, Bibi Chandra. Pasukan Langit Merah mereka, pasukan itu, di mataku nggak lebih berharga dari teh ini.
Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu bicara begitu padaku. Kau ini sepertinya sudah benar-benar bosan hidup. Jangan ger. Bahkan Komandan Bayu Wirawan pun ada di sini pun. Aku akan bilang hal yang sama. Kau ini beraninya. Berani-beraninya kamu menyebut nama komandan begitu saja di hadapanku. Baiklah, kalau begitu jangan salahkan aku. Sini kalian. Yang menghina pasukan Langit Merah, mati. Silakan saja. Cepat juga datangnya. Kami datang untuk menghadap Jenderal. Siapa yang kasih kamu nyali untuk menghina komandan? Apa? Kamu panggil dia Jenderal? Mana mungkin? Benar. Kalau kamu anggota pasukan Qi Xiao, kenapa aku tak bisa jadi jenderal? Bayu Wirawan, dulu aku titipkan Qi Xiao. Begini tuh lapis mereka. Maafkan saya, Jenderal. Simpson hanya perawat kuda. Tak ada yang sangka dia akan menyalahgunakan nama Cica untuk menindas rakyat dan berindak arogan. Saya lalai. Bawa dia. Hukum secara militer. Siap, pengawal. Bawa dia pergi. Ampun Jenderal, Komandan. Ampun, Jenderal. Itu Donaso? Bibi, aku sudah pensiun. Tolong rahasiakan ini ya. Bayu Wirawan, katakan saja apa tujuanmu datang kemari. Musuh merebut 3 kota perbatasan dengan sangat cepat. Selain itu, guru besar mencurigai bahwa ada pengkhianat di dalam istana. Yang mulia sangat berharap Jenderal mau kembali untuk memimpin Cica lagi. Aku diutus untuk menemuimu. Cek. Bayu Wirawan, bukannya aku mbak mau. Tapi suamiku kan mau jadi pejabat. Kalau aku kembali, apa kata yang mulia nanti? Aku sudah meninggalkan kehidupan istana untuk selamanya. Aku ada ingin hidup tenang sekarang. Kembalilah. Kimpra, si Bima Pranata itu sama sekali tidak berguna. Masa Jenderal akan korbankan masa depan hanya demi bias? Kamu makin lancamnya. Enggak kok. Saat aku pergi perang, Bima Pranata merawat ibuku. Aku tidak akan pernah bisa melupakan budi baiknya itu. Sawah. Nyonya muda, Nyonya besar menyuruhku memberikan sini. Nyonya, Tuan Muda lulus ujian negara. Keluarga Zul kita kini jadi keluarga terpandang nomor 1 di kota Pingya. Kamu pandai bicara. Lah kayak si pembawa siar itu. Selalu bawa siar. Apa ini? Ibu? Aku bukan ibumu yang sial. Winjau, kamu bawa orang miskin. Mau bikin aku sesak napas. Nggak bisa baca. Ini sudah cerai. Anakku sekarang juara ujian negara. Bahkan putri Perdana Menteri. Suka bakat dan rupanya. Gimana dia bisa nikahin Nona Ryu kalau mak buang kamu? Kalau kamu tahu diri, cepat bereskan barangmu dan pergi. Paham? Nyonya benar. Kamu gadis penjual teh kotor. Rakyat jelata sepertimu gak sebanding sama Nona Rio. Dan warganya bangsawan. Cantiknya luar biasa. Dia yang paling cocok untuk Tuan Muda. Hah? Siapa yang suruh kamu bicara? Nyonya, apa yang kamu? Song Yu, berani kamu? Dengar, kemasi barangmu hari ini. Pergi. Dasar perempuan kampung tak berguna sepertimu. Jangan ke rumah Sowiagi. Anakku sarjana nomor 1. Sekarang jadi pejabat Akademi Hanlin. Orang sepertimu bahkan gak pantas bawain sepatunya. Tidak pantas? Aku menghidupi keluarga ini bertahun-tahun. Dari hasil kedai tesku. Tanpa bantuanku, dia takkan berhasil. Ibu pikir anak ibu yang bodoh itu bisa. Bisa jadi pejabat? Emen kosong. Anakku belajar siang malam. Itu usahanya. Gak ada hubungannya sama kamu. Sudahlah. Terima saja surat cerai ini dan cepat pergi. Sekarang. Mama Sosi, biar dia bicara. Masih narapin anakku. Kamu gak pantas. Pergi. Agak apa ribut-ribut? Ibumu. Ibu benar. Aku mau menceraikan istriku. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Karena aku telah menemukan cinta sejatiku. Aku ingin kita bercerai. Dia kekasihmu. Lalu aku ini apa? Aku ini apa? Song Yu, aku sudah sabar sama kamu selama 3 tahun. Kamu bilang sabar. 3 tahun sama aku. Kalau bukan karena kamu dulu yang kejar-kejar aku tidak akan pernah menikah denganmu. Zoushi, aku memberimu 1 kesempatan terakhir. Coba kamu pikir, gimana aku ke kamu selama ini? Tanpa aku, bisa apa kamu? Terus kenapa? Itu semua masa lalu. Dengan statusku sekarang, kamu sudah tak pantas untukku.
Anggap saja ini demi perasaan kita dulu. Terimalah perak ini. Sudah, jangan permalukan dirimu. Ambil aja, dasar istri buangan. Dia tak punya status, Kak Shi. Mau kasih kamu uang pisah ini. Itu sudah kebaikan dia. Kamu? Wanita simpanan yang berayu pria? Beraninya bicara padaku. Cukup. Zizi itu putri Perdana Menteri. Beraninya kamu hina dia. Cepat minta maaf sama dia. Love? So, Shi, aku, Song Yu, orang yang pendendam. Dulu aku bisa nikahin kamu karena perasaan lama. Sekarang aku juga bisa buat kamu gak punya apa-apa. Dan hancur. Kamu, sudahlah. Kakak ini kehilangan orang tuanya. Loh, nggak dapat didikan yang baik. Pantas aja dia. Kelakuannya rendahan. Bisa dimaklumi sih. Sial. Kau hina orang tuaku? Jabatan Perdana Menteri ayahmu lagi. Dasar gadis desa penjual teh. Beraninya kamu. Nona Liu, bagaimana? Apa aku pantas? Panglima. Belum menjabat sudah ceraikan istri. Kalau ini tersebar, nama Zhou Suchang akan tercemar. Jenderal, Jembran, Anda pejabat tinggi. Beraninya kamu bela wanita jarang gitu. Oh, pantas saja. Hari ini dia berani sekali bicara begitu padaku. Ternyata dia sudah dapat sandaran kuat. Kamu sudah lama selingkuh di belakang dia. Nyonya, jaga ucapanmu. Ibu, sudah jangan bicara lagi. Kenapa berhenti? Kamu takut? Aku tidak. Seorang jenderal tidak seharusnya ikut campur urusan rakyat. Ternyata kalian berdua ini memang ada main ya? Nyonya Zhou, Anda memfitnah pejabat istana. Itu kejahatan dengan hukuman mati. Perselingkuhan anakmu itu. Fakta. Sekarang kamu mau menyeret kami juga. Perbuatan kotor kalian sudah jelas. Masih nggak mau ngaku. Nak, sekarang pergi ke pengadilan. Laporkan kejahatan mereka. Song Yu, kita pernah jadi suami istri. Sekarang sudah begini, lebih baik kita pisah baik-baik. Pisah baik-baik. Nona Zhou, kebaikanmu merawat ibuku. Sudah nolak bayar. Kini, antara kau dan aku, kita putus hubungan sepenuhnya. Kebaikan apa? Janganlah demi dia. Belum pergi? Semoga Nona Liu senang ya, setelah bersusah payah memungut sampahmu. Aku janji padamu, soal yang kau bilang hari ini. Ya. Aku terlalu lama diam. Pantas saja diremehkan. Semua yang menindasku tak akan kubiarkan. Feng Changliu tadi datang. Sepertinya dia bersama wanita itu. Musuh sudah di depan mata. Selidiki mata-mata. Tunggu, jadi maksud ayah angkat adalah sepertinya mereka sudah curiga pada kita. Lalu bagaimana? Jangan panik. Meskipun guru besar Xiao sekarang mengendalikan istana, masih ada satu orang, seorang tokoh besar. Jika kita berhasil menariknya ke pihak kita, kalau begitu, si Feng Changliu itu bukan apa-apa lagi. Dia akan ada artinya. Tunggu, maksud ayah angkat, orang itu mantan panglima pasukan Cici. Maksudku, jenderal besar Cici. Kaisar akan memanggilnya kembali ke istana. Aku mau kau secara pribadi memundangnya ke perjamuan pengangkatan jabatan. 3 hari lagi. Sisanya aku yang urus. Siapa? Wah, aku nggak lihat apa-apa. Nggak dengar apa-apa. Jembani. Katakan. Jenderal, si bodoh Zhou Xie itu mengirim undangan. Memundang Anda ke perjamuan pelangkatannya. Cepat juga infonya. Dekretku saja belum turun. Dia cuma mau menjilat kediaman jenderal. Dulu aku khawatir dia akan tertekan kalau tahu siapa aku sebenarnya. Ternyata, aku sendiri yang kederan selama ini.
Aku datang demi surat pengangkatan Zeus. Yang mulia perintahkan kita sampaikan Bekri. Kaisar izinkan jenderal menguji sarjana kita. Jika tak layak, jabatannya langsung dicabut. Anda masih ingat Kaisar curiga ada mata-mata di istana? Apa ini ada hubungannya? Menurutku, orang di balik semua ini tidak lain adalah Liu Wenzi. Dia? Pantas Josie belajar bertahun-tahun. Kemampuannya biasa saja. Aku heran kok dia bisa jadi juara. Masuk akal. Beraninya menindas kaisar yang masih muda. Ujian pun diatur. 6 kementerian selain pertahanan sudah diisi orangnya. Kalau begini terus, negara bisa hancur. Dengan menarikmu, dia bisa kuasai istana. Kalau begitu, kita hadapi mereka. Yuanzu, selamat. Mulai sekarang, seluruh kota Pinyang ini ada di tangan Anda. Biasa saja. Keberhasilan yang diraih putra saya hari ini berkat dukungan Anda. Anda rendah hati. Pantas saja bisa membesarkan putra sehebat itu. Aduh, Yona. Keberuntungan kami hari ini. Semua berkat kamu. Bibi, kamu sudah dewasa banget sih. Nempel terus. Bu. Bibi, lihat. Pembawaan sang juara memang benar-benar berbeda. Bibi terlalu memuji. Cepat, siapkan kursi kehormatan. Jenderal Agung akan segera tiba. Jenderal Agung benar-benar datang. Tentu, beliau bahkan membalas suratmu. Semoga Anda terus maju. Apa, Jenderal Pasukan Cik Xiao? Bagaimana keluarga Zhou bisa mengundangnya? Kamu meremehkan latar belakang Nona Liu. Ayahnya itu Perdana Menteri. Kesayangan Kaisar. Jenderal Agung pasti datang. Tak kusangka keluarga Liu sekuat ini, menantu sebagus ini. Jangan sampai lepas. Tenang, Bu. Setelah aku menikahi Nona Liu, semua kekuatan ini akan jadi milik kita. Jenderal Agung tiba. Ramai juga. Apa kalian menungguku? Song Yue, kenapa tamu di sini? Kamu nggak seharusnya di sini. Pergi. Oh, sekarang kamu sudah kaya raya ya? Kemana lama dibuang begitu saja? Kau, Tunggu. Aku diam apa pada Panglima? Dia menghilang tanpa jejak. Panglima? Oh, jadi dia panglima tertinggi. Aku cuma bilang betapa kejamnya dia. Menelantarkan istrinya. Lalu dia pergi. Kamu merusak semuanya. Ini balasan setimpal. Soal mereka sendiri. Kenapa harus aku? Ku tutup mulutmu. Busy? Ya, Kau berani menyerang putriku? Kenapa? Tangkap dia. Perdana Menteri Liu, dari semua hari, kenapa harus membuat keributan hari ini? Puan Jenga, kenapa Anda di sini? Panglima tertinggi sangat marah. Beliau menyuruhku menangani ini. Anda Jenderal Zhu, Panglima Komando. Ini bukan salahku, Tuan Panglima. Dialah yang menyebabkan semua fitnah itu. Dia yang membuat Panglima marah. Bukan salahku. Betul, memang bukan salahmu. Salahkan dia. Dia yang berfitnah. Menurut hukum Cici, dia harus dipenggal. Kalau begitu, tak perlu merepotkanmu. Aku akan jelaskan pada Panglima sendiri. Iya, tanya saya langsung. Panglima, bagaimana sebaiknya kita tangani ini? Panglima. Jenderal besar? Mana mungkin? Dia cuma wanita desa. Mana mungkin dia jenderal besar? Apa? Sampah sepertimu pun bisa jadi sarjana. Kenapa aku tak bisa? Jala, kau tipu orang lain. Tapi bukan aku. cuma wanita buangan. Mau jadi jenderal besar. Benar. Kau peniru. Kamu benar-benar cari mati. Begitukah? Kau akan segera tahu. Aduh. Oh, anak tuh yang malang. Dasar wanita sialan. Kamu sudah selingkuh. Malah punya jabatan. Sekarang kamu bawa hajikan ini untuk buat onar. Apa kamu harus bikin malu keluarga jauh kami? Kita pernah menikah. Demi perasaan kita. Dulu, semua hartaku sudah kuberikan padamu. Tapi sekarang kamu mempermalukanku di pestaku. Dan kau juga mengacaukan keluarga Zhou kami. Soshi, Coba kamu pakai hati nuranimu. siapa yang biayai keluarga ini selama ini? Kalau bukan warung tehku yang menghidupi keluarga ini, kamu
Kau dan ibumu pasti sudah mati kelaparan di jalan. Kau, Penima, Anda sudah lihat sifat aslinya. Anda terkenal bijaksana. Jangan biarkan dia merusak reputasi Anda. Jenderal Feng, saya hormat padamu. Tapi kenapa Anda membelanya? Dan membiarkannya pura-pura jadi jenderal? Anda terlalu memuji penasihat Agung Laksana. Pasukan Langit Merahku hanya mengikuti perintah untuk membersihkan istana. Tapi ada laporan dari informan. Kalau Sarjana Bima Pranata itu, Orang ini jelas punya niat yang buruk. Tapi lulus tes. Dan sebentar lagi akan jadi pejabat. Penasihat Agung Laksana, bagaimana Anda menjelaskan semua ini? bukan, sumpah. Bagaimanapun juga, setelah sekian tahun kita hidup sebagai suami istri, aku tahu kamu gak akan mampu. kau cari mati. Papa perguruan kedua. Ayah, dia cari masalah. Beraninya kau. Tunggu apa lagi? Cepat tangkap dia. Tunggu. Apa kau mau memberontak? Jenderal Bayu, wanita ini terus memprovokasi pejabat istana. Dia memang pantas dihukum mati. Cukup. Apa kau sudah berani mengabaikanku? Mana mungkin begitu? Jasa-jasa Anda dalam mempertahankan negara kita ini, jasa Anda besar. Tapi kalau kau tetap mau melindunginya, Ingat, pengawalku bukan sekedar pajangan. Karena penasihat Agung bersikeras, baiklah, akan kulayani Sabri Asyir. Di ambang kematian masih saja keras kepala. Cepat tangkap dia. Cuma beberapa kroco. Gak ada yang hebat. siapa kau sebenarnya? Sabar, Perdana Menteri Laksana. Anda akan tahu nanti. Nggak berguna. Pergi sana. Ayah, masa kita biarkan saja? Nggak mungkin. Berani sekali buat onar di perjamuan ini. Dia cari mati. Aku akan lapor pada jenderal besar. Dia pasti tahu wanita ini bohong. Dia akan bawa pedang. Jenderal besar kami tak akan pernah terkalahkan. Dia pasti akan menangkapmu. Sepertinya Perdana Menteri Laksana Akan ditolak hari ini. Dasar lancang. Mentang-mentang kenal jenderal besar, apa kau benar-benar berpikir bisa memengaruhinya? Dia itu jenderal wanita pertama di dinasti kita. Kecerdasan beliau sungguh tak tertandingi. Dia nggak akan tertipu olehmu. Manar, Jenderal dan ayahku sama-sama pejabat istana. Pejabat tinggi nggak akan saling mempermarukan. Apa? Tunggu saja jenderal besar tiba. Habislah riwayatmu. Baiklah, kita lihat saja. Aku beri waktu untuk pelaksana. Jika lihat apa dia bisa memanggil jenderal besar. Masih sempatnya tak mau minum teh. Kalau kamu masih sayang nyawa, pergilah dari sini selagi kau masih bisa. Atau kau akan menyesal. Bima, kamu terlalu baik. Dia merusak acaramu. Kamu masih membelanya. Hari ini hari besar anakku. Kamu malah datang menyebar fitnah. Merusak nama baiknya. Tunggu jenderal datang. Habis riwayatmu. Kalian semua sudah kenal aku bertahun-tahun. Jadi kalian tahu sifatku. Tapi lihat Bima Pranata. Dia itu pemalas. Orang seperti dia, bagaimana mungkin bisa lulus ujian negara? Benar. Nona Song sibuk di kedai tehnya seharian. Sibuk begitu. Yang mana sempat dia selingkuh. Waktu itu, aku sendiri yang lihat si Bima Pranata ada di bordil. Rumah bordil? Bukannya itu tempat para bajingan? Tempatnya para pria hidung belang, dan Omong kosong. Kalian semua itu menfitnah anakku. Putraku bahkan disukai Perdana Menteri. Beraninya kalian semua membela wanita jalan ini. Wanita itu telah membuat kalian semua menggila. Anda memuji saya. Kalau aku memang sehebat itu, apakah putramu itu akan tetap berselingkuh? Oh, Nona Sarah, kamu harus hati-hati. Bahkan tetangga di sini bilang, kalau Bima Pranata itu sering ke rumah bordil. Status Anda mulia. Jangan sampai kena penyakit daripada jalan. Bohong. Anakku orang yang sangat hebat. Dia tak mungkin serendah itu. Nona Zara dan anakku pasangan yang serasi. Tidak sepertimu. Sama seperti ibumu yang laki muda. Menyialkan suami, lalu menghancurkan diri sendiri. Jaga mulutmu. Berani hina ibuku lagi. Akan ku bersihkan mulut kotormu. Aduh, gawat. Habislah aku sekarang.
Bima, anakku. Wanita rendahan ini mau membunuh ibu. Intan, beraninya. Ibu itu baik padamu. Hari ini dia cuma salah ngomong sekali. Kamu langsung begini. Baik padaku. Keluarga Pramata hidup dari aku. Sekarang kamu sudah sukses. Kamu mengusirku. Jadi ini yang kau sebut memperlakukanku dengan baik? Salah siapa? Salahkan perut mandurmu. 3 tahun menikah di keluarga Pranata. Gak bisa kasih satu anak pun. Semuanya, lihat. Wanita mandur ini apa gunanya? Nyonya Pramata, kita harus adil. Padahal, Intan Sanjaya itu sangat tulus pada keluarga Anda. Masalah ini, Bima yang salah. Tahu apa kamu? Anakku sarjana nomor 1. Temun pejabat akademi Fangin. Pria hebat sepertinya. Wajar punya banyak istri. Mencampakkan wanita ini. Apa salahnya anakku? Benar, saya tidak akan menyangkanya. Saya mencintai Nona Zahra. Semua omong kosongmu itu bukan hanya sekedar fitnah bagiku, tapi juga menghina Nona Zahra dan Perdana, Menteri Oksana. Saya belajar begitu susah payah selama bertahun-tahun. Ternyata Zhou Xichang cuma belajar menindas orang. Puasa. Hah? Beraninya kau bohong. Akan ku beri pelajaran kau hari ini. Lancang! Minhat, kalian semua lihat. Mafi menyalahkan anakku? Sudah berapa lama anakku cerai dari wanita ini? Sekarang sama pria lain. Masih bilang gak selingkuh. Nyonya Pramata, jangan asal bicara. Jenderal Rayu itu pejabat penting. Memfitnah beliau. Apa kau ingin posisi resmi putramu itu? Berani-beraninya kau. Cih, dasar jalan. Jelas-jelas kau yang selingkuh duluan. Kau bilang Kaisar menyalahkan anakku. Nyonya Pramata benar. Sebagai istri, dia tak hormat sama mertuanya. Sekali cerai pun bicaranya tetap tidak sopan. Oncol di publik dan dekat-dekat sama pria lain. Tidak tahu mau yang memalukan. Sebagai istri menteri kepegawaian, sungguh keterlaluan. Kau tahu, kejahatan ini bisa membuatmu masuk mati. Oh, jadi hanya karena Anda istri menteri kepegawaian, Anda bisa asal memfitnah? Nyonya, Anda mungkin tidak tahu. Bibiku diberi gelar oleh mendiang Kaisar sebagai bangsawan teladan. Kaidah wanita, ditulisnya. Kita Kaisar, putih terpelajar, wajib belajar. Tahun lalu, Nyonya Rati berkata di depan umum, cara minum teh Nona dari Akademi Handling itu salah. Dari situ pulang, dan orang tuanya menyuruhnya bunuh diri. Ia bunuh diri sebagai teladan kebajikan wanita. Ucapan Nyonya Rati bisa menentukan nasib seorang wanita. Jika Intan buruk, maka bisa dipastikan habislah sudah hidup gadis itu. Sebagai panutan, Anda seharusnya menjaga ucapan dan tindakan. Hanya karena cara dia sajikan teh beda darimu, kau akan membunuhnya dengan ucapanmu? Jawang, beraninya kau menceramahiku? Tahu cari mati. Halah, apa maksud Anda? Beraninya bertanya. Marceta Bayu begitu peduli padamu. Berani bilang gak ada apa-apa di antara kalian? Saya kasihan pada nasib Nona Intan. Jadi saya membantunya. Aku tidak menyangka kalian akan berpikiran sejauh itu. Dan menodai hubungan kami. Marceta Bayu memang gak punya perasaan padanya. Saya percaya Anda. Tapi bagaimana perasaannya? Dia cerita. Benar. Marceta Bayu memimpin pasukan Langit Merah. Bahkan ayahku saja susah payah untuk bertemu dengannya. Apalagi rakyat biasa. Jadi bagaimana bisa wanita rendahan ini mengenalmu dan berhasil membujuk Anda untuk membelanya? Benar sekali, Marsuka. Jangan sampai Anda tertipu oleh wanita licik ini. Dia itu jala. Dan kedai tehnya di kota itu, semua pelanggannya hanya laki-laki. Dia jago mengambil hati pria. Saat juara Provinsi Chow dulu, saat dia menumpang, kenapa dia tak peduli aku bertemu pria? Ada banyak cara terhormat untuk menafkahi keluarga. Tapi kau malah sengaja memilih untuk bergaul dengan para pria. Menafkahi keluarga dengan bertemu pria? Itu hanya alasan untuk orang menua. Benar-benar tak tahu malu dan memalukan kaum wanita. Apa maksudmu? Aku Intan Sanjaya, berhati bersih. Salahnya apa kerja dengan pria? Lagi pula, Jenderal Agung di dinasti kita juga seorang wanita. Kenapa kalian tidak mengkritiknya? Kau berani-beraninya menyamakan dirimu dengan jenderal besar. Dengar, kamu gak punya kemampuannya. Di rumah saja dan urus rumah tangga. Bibi, dia itu kan cuma pelacur rendahan yang bisa didapatkan siapa saja. Kalau dia bisa punya anak, apakah Asi akan dibuang? Nona Liu, tenang saja. Mandor itu bukan cuma nafawahku. Setauku, Zhouju itu sering mengunjungi pavilion Franhua. Tubuhnya itu mungkin sudah terkuras habis. Beraninya kamu sebar rumor di depan umum. Beraninya kamu memfitnah putraku seperti itu.
Nyonya Liu, tolong bantu anakku. Wanita jahat menentang suami. Itu dosa besar. Sekarang kamu fitnah pejabat istana tanpa rasa sesal. Sebagai istri menteri, aku akan hukum kamu sebagai contoh. Debbie, untuk perempuan semacam dia ini, pantas ditenggelamkan di keranjang babi. Lekas bawa kemari keranjang babinya. Kat Ashi, panggil ayahku. Biar ayah dan Jendra nonton pertunjukan ini. Aku juga berpikir begitu. Song Yu, nasibmu hari ini salahmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Nyonya Liu sepertinya mau main hakim sendiri. Mandian Taisar memberiku gelar teladan untuk menertibkan kaum wanita. Sudah kau peringatkan, tapi kau bangga. Kalau begitu, aku harus menghukummu sebagai peringatan. Kalau pintar, masuk saja sendiri. Kalau tidak, hanya dengan satu kataku, ludah orang-orang bisa menenggelamkanmu. Sejujurnya, menurutku kandang babi ini lebih pantas untuk Nona. Neo, jangan ngawur. Kamu pasti sudah gila karena syok. Aku mau tanya, wahai panutan wanita, Finalan istri, tak bosan. benar atau tidak? Memang benar. Saat aku masih istri Tuan Zhou, Nona Liu sudah main mata dengannya. Tanpa mahar dan combrang, hanya aib. Menikah pun, dia tetap selir rendahan. Benar tidak? Ku berselir. Ini sudah jadi rahasia umum. Aku putri menteri, bukan Flair. Kakak sifat dan menghinaku. Dia sudah lama mengusirmu. Hanyalah Sulir yang ingin jadi istri sah. Lalu Nyonya, Orang yang memanjakan Sulir dan menyingkirkan istri sah, apa hukumannya? hukumnya. Menurut buku Nyonya Liu sendiri, Selir begitu hukumnya kandang babi. Aku bukan selir. Putri kau selir. Mustahil. Beraninya kau sebut aku selir. Aku ini... oh, kalah debat langsung main tangan. Apa ini yang kamu pelajari dari bibimu yang panutan wanita itu? Legan. Kau berani menghina Vivi. Apa hakmu mengkritiknya? Lihat dirimu. Hanya wanita desa bodoh. Nyonya Liu, ponakanmu tak punya adat. Tapi Anda bela. Apa definisi etika wanita menurut Anda berbeda? Dari yang lain? Benar. Kalau Nona Song Yu itu, bagaimana dia pada keluarga Chou? Kami semua lihat. Dia tak bercela. Jadi Nyonya Liu ini ditipu. Atau sengaja memihak keponakannya. Dan meninggal Song Yu. Tampaknya gelap pametan Nyonya Liu ini. Oh, ternyata juga pilih-pilih orang ya. Citizen! Hey! Citizen! Intan, berani-beraninya kau menganiaya putri Perdana Menteri. Ingat baik-baik, aku ini sudah menceraikanmu. Sekarang, Cici adalah tunanganku. Beraninya kamu sebut dia selir. Kamu pandai bersilat lidah dan menyebar fitnah. Kamu pantas mati. Cici akan menikah dengan keluarga Pranata. Kau fitnah dia. Saat anakku datang, Jenderal Abung pun tiba. Juga akan tiba. Kau akan mati mengenaskan. Xiaoli, bantu Nona untuk istirahat. Ya. Dengar semua? Kalian semua sudah tertipu. Kalian tak berhak menilai Intan Sanjaya. Pranata yang putuskan. Bagi keluarga Pranata, Intan Sanjaya hanya wanita rendahan. Tapi Cici adalah tunangan sang sarjana. Aku tidak memihak keponakanku atau tertipu. Kalian ini kapan sadarnya? Anda sangat mudah memutarbalikan fakta. Sudah berapa banyak wanita yang Anda celakai? Aku tidak butuh pengakuan dari wanita sepertimu. Kau siapa? Kau pikir bisa buang gelar teladan wanita sesukamu? Lapor Kaisar. Pasti akan kuadukan semua kejahatanmu satu persatu. Menghadap Kaisar? Kau tidak pantas. Benar-benar kari mati. Jenderal Agung sudah tiba. Begini Nyonya, Perdana Menteri tidak jadi bertemu Jenderal Agung. Apa? Lihat Tam, Perdana Menteri Liu mungkin akan ditolak. Dupa ini belum terbakar setengahnya, tapi ramalanku sudah terbukti. Jangan senang dulu. Perdana Menteri beralih untuk mencari guru besar. Guru besar datang atas perintah Kaisar untuk memomomkan jabatanku.
Kalau sampai guru besar tahu kau berani mengacaukan perjamuanku, dia akan langsung menghukum mati kau. Masuk saja ke kandang babi itu. Kalau tidak, guru besar tiba. Hukumannya bukan cuma kandang babi. Aku tidak takut pada guru besar. Karena kalian terus bilang mau menunggunya. Kita tunggu. Nanti guru besar yang akan memutuskan siapa yang masuk ke kandang. Perdana Menteri Liu sudah nggak sabar mau ambil dekriknya. Guru Xiao, Anda berlebihan. Ada wanita menandalkan kemampuannya, dia bikin kacau di perjamuan. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku ingin sang jenderal membunuhnya. Tapi pelayan jenderal malah bilang, katanya dia tidak ada di rumah. Setahuku, sang jenderal justru sedang ada di perjamuan. Waktu Ashi datang mencari aku, jenderal ada di perjamuan. Kalau begitu, guru besar Xiao, kenapa ndak ikut aku ke sana? Wanita itu adalah mantan istri dari keluarga Zhou. Sungguh keji. Melihatnya dihukum akan sangat memuaskan. Baiklah, dekret ini lebih cepat, lebih baik. Silakan guru besar Xiao. Silakan, Kanselir. Tenanglah guru. Sang jenderal sudah tahu sifat asli keluarga Zhou. Dengan kemampuannya, dia nggak akan merugi. Tapi aku tak akan membiarkan siapapun menghinanya. Perdana Menteri, mantan istri itu bilang Nona Zizi selir. Minta ditembelak. Dia menghina Nona Zizi seperti itu. Bagaimana keadaan Zizi? Nona pingsan setelah dituduh oleh wanita itu. Keterlaluan. Aku sangat marah. Yunar perintah. Kerahkan 3.000 pengawal, tepung perjamuannya. Di perjamuan hari ini, aku mau wanita jalang itu mati di tempat. Dia tak boleh lolos hidup-hidup. Siap. Dasar wanita lancang. Nggak tahu apa guru besar dan panglima akan segera tiba. Biar saja mereka datang. Aku tidak takut. Berani-beraninya kau mengucapkan kata-kata durhaka itu. Jelas kau tak tahu kuasa guru besar. Beliau itu guru bagi Mataisa. Kalau bukan karena beliau menolak ketenaran posisi Perdana Menteri, bahkan Perdana Menteri laksana hormat pada guru besar Suryo. Intan Sanjaya, cepat berdiri. Guru besar Suryo dan panglima itu orang kepercayaan Baginda. Tidak menghormati mereka, sama saja menghina Baginda Kaisar. Berani menyinggung beliau? Apa kamu sudah bosan hidup? Cepat berdiri, wanita sialan. Jangan singgung guru besar Suryo. Kepalamu taruhannya. Dan merusak pesta ini. Jadi tujuanmu datang ke sini hanya untuk merusak perayaan putraku, begitu? Intan Sanjaya, kamu kejam sekali. Bagaimanapun, kita ini pernah menikah. Sekarang kau hancurkan masa depan. Aku adalah istrimu yang sah. Aku kerja keras siang dan malam untuk menghidupi keluargamu. Tanpa istirahat. Begitu kamu lulus ujian, kamu langsung mencampakkanku. Bima Pranata, kamu yang kejam. Aku ini sarjana nomor 1. Kamu cuma wanita desa. Kita memang tidak sepadan. Kenapa kamu terus-terusan menggangguku? Pergi sekarang. Dan akan kujodohkan kamu dengan pelayan keluarga Laksana yang rendah. Dengan begitu, masa depanmu akan terjamin. Cukup! Karena menghina Nona Intan, aku, Bayi Wirawan, aku yang pertama menentang. Siapa berani menyakitinya? Perdana Menteri, akhirnya Anda datang. Gimana guru besar? Tenang saja. Guru besar sebentar lagi juga tiba. Bagaimana keadaan Zahra? Zahra, dia tadi pingsan. Sepertinya karena terkejut. Untung saja saya datang tepat waktu. Kalau tidak, akibatnya akan... Dasar wanita biadab. Beraninya kau sampai menyakiti putriku. Hari ini adalah akhir. Aku tidak menyakiti putrimu. Putrimu yang tanpa izin dan petunangan. Tak tahu malu membuntuti Bima Pranata. Lagi pula, menurut ajaran wanita saudarimu, dia seharusnya dipenggelamkan. Aku hanya memakai caranya sendiri untuk membalasnya. Membalas perbuatannya dengan setimka. Salahkan saja putrimu yang tak tahu malu itu. Lalu Nyonya Liu yang menulis ajaran wanita dan mencelakai semua wanita di dunia. Shh. Ajaran wanita itu bacaan wajib semua wanita. Berani ya kau menghinanya. Jangan kira karena kau bisa bela diri. Silakan saja. Aku sudah mengerahkan 3.000 garda imperial ke tempat ini. Hari ini,
kau mati. Sejak kau memerintah Garda Imperia, Lancang sekali. Siapa kau berani mempertanyakan aku? Tak perlu Garda Imperia. Aku sendiri bisa membunuhmu di sini. Memangnya kau bisa berbuat apa? oh, aku baru tahu kalau ternyata seorang Perdana Menteri bisa seenaknya menyalahgunakan kuasa. Jenderal Bayu, ada satu hal yang harus kau lakukan. Laporkan semuanya pada Yang Mulia. Baik, mengerti. Dasar wanita jalang. Jelas-jelas dari awal kau yang salah. Berani membuat para pembesar ini marah hari ini. Kau hanya akan menemui ajalmu. Dia tak akan menyerah sampai mati. Kalau kau tak berlutut minta maaf, Aku akan suruh orang gali kuburan ibumu. biar dia keluar dan lihat putrinya yang terdidik. Sekarang, Cukup. Kau kira ku tak berani? Kau menyinggung kaum bangsawan. Itu saja sudah pantas mati. Hukuman apapun, pantas. Berani ganggu ibuku. Aku, Intan Sanjaya, akan buat kalian mati. Berlutut dan minta maaf sekarang juga. Dan mungkin aku masih mau melepaskanmu. Kalau tidak, aku akan beritahu mereka di mana ibumu dimakamkan. Bahkan untuk minta maaf pun, kalian tidak pantas. Mau mati masih sombong. Kah, Guru Besar Suryo datang nak? Sabar saja. Guru Besar Suryo sedang dalam perjalanan. Baiklah, biarkan dia bertemu ibunya untuk terakhir kali. Anggap saja ini belas kasihan kamu. Bukan aku, tapi kalian semua yang akan mati hari ini. Memangnya kau pikir kau siapa? Guru Besar Suryo tahu dan sedang dalam perjalanan. Bahkan sebelum beliau tiba pun, kau sudah akan mati. Juno Pranata, apa kau tahu di mana letak makam ibunya Intan Sanjaya? Dikubur. Tentu saja aku tahu. Kalau begitu, gali saja mayatnya. Segera aku lakukan. Bima Pranata. Dia itu pernah jadi ibu mertuamu. Apa kau sungguh tega mengganggu ketenangannya? Apa kamu tak takut reputasimu hancur? Kalau mau mengalah, dan salahkan saja ibumu sendiri karena melahirkanmu. Guru Besar Suryo tiba. Kami mengaturkan hormat, Guru Besar. Bangun. Sudah lama saya dengar nama Anda, Guru Besar. Sebuah kehormatan. Akhirnya bertemu Anda. Sarjana Pranata, kenapa kamu nggak di perjamuan? Dan mau buru-buru kemana? Apa kamu anggap penunjukan ini nggak ada artinya? Hamba tak berani. Guru Besar, Anda tidak tahu. Wanita ini sudah menghina semua orang dan merusak. Sarjana Pranata menghunus pedang. Hanya untuk mengusirnya. Hanya untuk mengusirnya. Guru Besar, Anda lihat sendiri. Wanita ini melantai pedangnya. Kalau Anda nggak datang, dia bisa membunuh sarjana. Nak, ancam dari kubur ibuku. Aku hunus pedang. Jangan bohong karena kalian peroyokan. Mentang-mentang kalian banyak. Bima Pranata mau menggali kuburan leluhur. Memalukan. Kau tak pantas jadi sarjana. Beraninya kamu lancang bersikap seperti ini di hadapan guru. Lihat. Guru Besar, hamba mohon Anda mau membela kehormatan hamba. Bagi hamba, perjamuan perangkatan ini sungguh berarti. Ini hasil perjuangan puluhan tahunku. Wanita tak tahu malu ini mau menghancurkan semuanya. Niatnya pantas dihukum mati. Keterlaluan. Guru Besar, soal jenderal yang Anda sebutkan. Yang tadi, di mana gerangan bias kau? Bisa cepat penunjukkan dia kemari? Bunuh saja wanita kurang ajar ini. Dia berani mencoba membunuh pejabat. Tidak perlu merepotkan jenderal untuk urusan ini. Biar aku urus. Lihat saja. Hari ini tamatlah riwayatmu. Guru besar sekalian, apa sebenarnya maksud semua ini? Sejauh yang saya tahu, bukankah dia ini istrimu sendiri? 3 tahun menikah, dia terus mendukungmu. Dukung studimu, hidupmu enak. Setelah jadi sarjana, kamu malah mencampakkannya. Guru besar, dengarkan aku dulu. Setelah aku sukses, Intan Sanjaya jadi serakah dan mengincar kemewahan. Setelah ku ceraikan, cintanya jadi benci. Dia sengaja mengacaukan perjamuanku. Matanya, aku memaki. Para guru besar, saya mohon dengan sangat. Jangan sampai Anda tertipu oleh wanita licik ini. Keji, tindakanmu ini sungguh menyakiti kawan dan mengenangkan lawan. Guru besar, aku teladan berbudi pilihan mendiang kaisar. Menurutku, wanita desa ini, dia itu picik, tidak tahu sopan santun, dan pling-plan. Tidak cocok jadi istrinya. Nyonya, jaga ucapan Anda. Ucapan kasar itu menyakitkan. Ucapan baik menghangatkan jiwa. Guru besar, Anda keliru. Aku tahu Sarjana Pranata ada urusan mendadak, sehingga ia tak sopan pada Anda, sang pembawa acara. Sarjana Pranata, cepat minta maaf pada Guru Besar Suryo. Yuk! Guru Besar Suryo,
Saya mengakui kesalahan saya. Bukan kepadaku seharusnya kau meminta maaf. Guru Besar Suryo, cukuplah. Jangan sampai membuat keadaan jadi tidak bisa diperbaiki. Setidaknya kita harus menunggu sampai Jenderal Agung datang dan memberikan keputusan. Jenderal Agung, mohon berikan pendapat Anda. Nona Zara, cepatlah bangun, Nona. Nona Zara, Nyonya memanggil. Kak Bima, kau sudah urus Intan Sanjaya? Nona, guru besar sudah tiba sekarang. Hah? Guru besar hadir. Wah, Berani-beraninya dia mengacau di perjamuan guru besar. Intan Sanjaya tamat. Aku tidak akan melewatkan tontonan ini. Jenderal Agung, di manakah Anda sekarang? Mungkinkah Intan Sanjaya adalah sang Jenderal Agung? Mustahil. Aku tahu asal-usulnya. Dia cuma gadis desa, campungan. Sampai kapanpun dia tak akan pernah jadi jenderal. Kalau gadis ini Jenderal Agung, kenapa dia tahan di rudung keluarga Pranata selama ini? Tangan guru besar harus tetap bersih. Bima Pranata, dia tidak layak. Ya. Tapi Bima Pranata tak hormati tetua dan tak bermoral. Dia tak pantas memakai topi sarjana itu. Siapa yang berani? Guru Besar, hari ini adalah hari perjamuan pengangkatanku. Walaupun kau tahu kita akan berbeda pandangan politik, tapi kau tidak seharusnya mempermalukanku seperti ini. Apa kau tidak takut dengan akibatnya di kemudian hari? Kamu? Putraku sarjana nomor 1. Menantu Perdana Menteri. Jelas lebih terhormat dari wanita desa ini. Kalaupun dia salah, harusnya dibiarkan saja. Sarjana terbaik? Jadi menurutmu, dia lebih pantas dihormati? Baik, tanya saja semua orang yang ada di sini. Katakan, di antara kita, siapa yang lebih tinggi derajatnya? Aku ini lulusan terbaik. Dengan masa depan yang sudah pasti cerah. Sebentar lagi aku akan menapaki tanda kesuksesan. Dan kamu? Penjual teh. Rendahan sekali. Mendiang Kaisar bersabda, pejabat harus adalah untuk mengabdi kepada seluruh rakyatnya dan lindungi haknya. Kau bilang pejabat mulia, rakyat juga apa hina? Bima Pranata, kau anggap apa? Sabda Kaisar. Hadirin sekalian, dia bahkan sama sekali tidak ingat akan sabda. Dia ini hanyalah seorang sarjana palsu yang tidak punya ilmu pengetahuan. Dari ribuan peserta ujian, peserta manapun lebih hebat dari Bima Pranata. Jangan-jangan ada unsur kecurangan yang terlibat. Ujian ini harapan bangsa, harapan para cendekiawan. Bagaimana ini bisa dibiarkan? Aku akan kembali dan akan segera mengajukan petisi ke istana sekarang juga. Biar istana selidiki tuntas. Dia itu sedang berbohong. Jangan ada yang percaya padanya. Guru Besar Xiao, apa kau akan membiarkannya merusak perjamuan? Apa kau tahu soal perjamuan Bima Pranata? Jenderal Agung pun sudah mengucapkan selamat. Kalau dia masih saja ada di sini, Jenderal Agung pasti akan murka. Perdana Menteri Laksana, kenapa kau begitu gugup? Apa status sarjana terbaik Bima Pranata ini mencurigakan? Dan ini melibatkan Anda. Guru Besar Suryo, jaga ucapanmu. Aku jujur, tak korupsi dan tak ikut campur. Terus, Bima Pranata menjadi sarjana terbaik karena kemampuannya sendiri. Semuanya, aku mohon. Dengarkan aku. Aku, Bima Pranata, belajar keras puluhan tahun. Hari ini, mimpiku terwujud. Ini pesta peugatanku. Hari bahagia dalam hidupku. Happy Intan Sanjaya. Dialah yang telah menghancurkan semuanya untukku. Membuatku sangat marah sampai lupa kata-kata bijak mendiang Kaisar. Kata-kata bijak. Manusia memang tak luput dari salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Sudah. Kau sebaiknya pergi saja dari sini sekarang. Jangan lebih jauh mempermalukan dirimu di sini. Justru kau yang mempermalukan dirimu sendiri. Guru Besar Suryo, waktu terus berjalan. Sudah saatnya untuk mengumumkan, baiklah, dekret penangkapan. Kalau begitu, berarti Bima Pranata akan resmi menjadi pejabat. Dan gelar sarjana terbaiknya juga akan aman. Kita tahu gelarnya itu mencurigakan. Tapi kita tak bisa apa-apa. Aku juga ingin umumkan dekretnya. Akan tetapi yang mulia telah memberiku wewenang untuk memuji sarjana terbaik. Jika gagal, pengangkatannya bisa langsung batal.
Guru Besar Surya, berikan dekretnya. Intan Sanjaya? Lepaskan itu sekarang juga. Beraninya wanita desa sepertimu. Bisa-bisanya kau lancang menyentuh dekret. Agum, kalau kau masih berani membuat masalah, akan kupastikan kepalamu kupenggal dan kucapik. Belum juga menjabat, sudah menyalahgunakan kuasa. Udam sepertimu tidak pantas jadi pejabat. Keluargaku berjuang keras demi dekret ini. Kau merusak dekret ini. Kau hukumannya, klanmu habis. Kau tidak. Saat kau coba hukum aku, kamu juga menjebak dirimu. Bodoh sekali. Kaisar sendiri yang menyuruhku menangani ini. Aku punya hak penuh untuk menangani dekret ini. Bahkan aku tak bisa melakukannya tanpa titah Kaisar. Kamu, wanita desa, berani bicara omong kosong. Guru Besar Xiao, siapa sebenarnya wanita ini? Kenapa Anda membiarkannya? Guru Besar Xiao, hari ini Anda harus beri kami penjelasan. Aku saja memanggilnya Nyonya. Menurutmu? Bahkan Guru Besar Xiao menghormatinya. Apa mungkin dia keturunan bangsawan? Apa mungkin? Guru Besar Xiao, ada keberatan? Atas tindakanku? Saya setuju sepenuhnya. Enggak. Sushi tak bermoral, tak berbakat, dan tak punya penilaian, tak pantas menjabat. Gelar sarjana terbaiknya dicabut demi tegaknya hukum. Nyonya bijak. Ayah, tolong pikirkan sesuatu. Dia itu jelas bukan orang yang... Tak boleh dipasinggung. Sepertinya gelar sarjana Zouxi sudah tidak bisa diselamatkan. Mana mungkin sepenting itu? Dia itu istri yang sudah dibuang keluargaku. Tidak, ini tidak mungkin. Siti, kalau malah asik, ingat, kamulah yang membantu yang mendapatkan gelar ini. Tutup mulutmu. Perempuan gila dari mana ini? Penawal, seret dia keluar. Ayah mertua, ibu sangat cemas, makanya dia melantur. Salah Intan. Sok hebat dan menghancurkanku. Sudah begini, kok malah cari masalah? Bima Pranata tak paham situasinya. Hanya merepotkan. Karena gelar Bima Pranata sebagai sarjana utama sudah dicopot. Syarat. Mak. Intan Sanjaya, awas kau. Lihat saja nanti. Kelak, akan kubuat semua orang di dunia ini tahu. Kalau kau itu perempuan licik. Ayah, jangan usir Kak Bima. Keputusan ayah tak bisa diubah lagi. Cintamu dalam sekali ya. Demi merebut pria, kau siksa istri sahnya. Kau membangun bahagiamu di atas derita orang lain. Kalau aku tindas kamu, orang rendahan sepertimu pantasnya jadi budak. Pria yang aku mau, harusnya kau serahkan padaku. Sekarang kau hancurkan masa depan Kak Bima. Sayang! Nur Basara. Kenapa ada kurungan babi di sini? Ini cuma salah paham. Penawal, cepat singkirkan antan babi ini. Tunggu, belum ada yang menjelaskannya padaku. Kenapa disingkirkan? Memangnya di perjamuan ini ada babi hutan? Perjamuan semegah ini tak bisa menangani babi hutan. Panggil penanggung jawabnya kemari. Guru besar, di perjamuan gak ada kandang babi. Itu Nyonya Liu yang suruh bawa, bukan urusan saya. Guru besar, saya keliru soal penasihat Sanjaya. Jadi... Siapa yang bisa jelaskan padaku? Kandang babi ini bukan untuk menangkap babi. Lalu, untuk apa gunanya? Guru besar, ini dari kitab etika wanita, Nyonya Liu. Kandang babi menghukum wanita. Wanita yang bersalah besar akan dimasukkan ke dalamnya. Lalu diarah keliling jalan sebagai peringatan. Dialah pada kandang babi, bisa hancurkan hidup seorang wanita. Nyonya Liu, Anda adalah teladan para wanita bangsawan. Mendiang Kaisar. Anda sampai membawa kandang babi ini, pasti ada maksudnya. Artinya, ada seseorang di sini yang pantas menerima hukuman. Bukan begitu? Nyonya Liu, tendang Nyonya Liu. Hari ini, penasihat Sanjaya, dan aku akan membantumu. Penasihat Sanjaya, katakan, siapa di antara kita yang pantas dihukum? Ayah, cepetan dong. Guru besar, aku tahu Anda menghargai penasihat Song. Tapi ini sudah melewati batas. Tadi putriku gak sopan sama penasihat Song. Jadi, Gigi minta maaf pada penasihat Song. sama perempuan rendahan. Tidak mau. Jauh. Guru besar, tenang. Dia tak minta maaf pun tak apa. Aku tak berniat menerima maafnya. Penasihat Song,
Ada satu hal yang harus kau mengerti. Mengalah Tok Mondo. Kalau guru besar suka, nikmatilah lebih lama. Saya doakan semoga keluarga Anda untung selamanya. Akan tetapi, ini bukanlah keputusan saya sendiri. Siapa yang harus dihukum, harus dibahas bersama. Bahas bersama? Bagus, ayahku di sini. Berami lawan Liu? Baiklah, kita akan voting secara anonim. Agar semua bisa memilih sesuai nurani. Gak perlu takut sama keluarga Liu. Ja, Tenang saja, ayah masih punya banyak cara lain. Bagaimana hasilnya? Lapor Jenderal, hasilnya sudah ada. Hanya saja, saya khawatir hasilnya tidak akan berkenan di hati Jenderal. Kalian memang bijak. Kalian semua adalah pilar negara. ini aturanmu. Keluarga laksana kami juga setuju. Kenapa? Sekarang menyesal? Tentu saja enggak. Aku selalu menepati janji. Mau melawanku? Enggak sepadan. Istana di tangan laksana. Dan kamu pikir mereka berani menghakimiku? Tetap kampungan. Iya kan? Semua yang hadir setuju dengan hasil ini. Benar begitu? Benar. Komandan, cepatlah. Cepat umumkan. Aku lelah, mau istirahat. Hasil suaranya. Yang akan dihukum endam, Zahra Laksana. Apa? Ulangi lagi. Udami. Yang dihukum rendam itu kamu, Zahra Laksana. Mustahil. Bukankah ia bilang dia akan menang? Soalnya, semua tamu tadi memilih Nona Liu. Semuanya. Jak, Si Kongkoy. Kamu nggak boleh hitung. Biar aku lihat sendiri. tak. Siapa? Kenapa? Kalau merebut suami orang dibenarkan, istri terancam. Nona Liu. Kamu bilang kamu menerima hasil ini. Kita lanjutkan. Younger. Kenapa? Mendiang Kaisar menobatkanku sebagai teladan wanita. Aku yang berhak memutuskan siapa yang pantas dihukum dan siapa yang tidak. Voting ini tidak sah. Kalau hasilnya tak sesuai, langsung dibatalkan. Muka keluarga Liu kalian lebih tebal dari Liu atau Pai. Semua wanita harus menghormatiku, termasuk kamu. Kalau begitu, apakah Nyonya Jenderal juga termasuk? Memang. Nyonya Jenderal ahli strategi dan pemberani. Pangkatnya di atasku. Sayangnya kamu bukan jenderal. Dengarkan aku. Cepat andalkan aku kikat aturan wanita. Biar Nyonya Liu yang melihat. Perilaku Liu Zizi. Mana aturannya? Tidak perlu dihukum. Loh, kok tidak ada ya? Diam. Walaupun Gigi salah, tapi nggak parah. Kamu tahu kerabat Liu itu bangsawan? Kalau reputasi Zizi hancur karena dihukum, wanita Liu nggak akan dapat suami yang baik. Itu urusanmu. Bukan alasan untuk Zizi. Hanya karena cara minum tehnya berbeda denganmu. Kau paksa dia gantung diri. Liu Zizi menindas istri sah, tapi lolos. Bagaimana kamu membungkam mulut orang? Anak pejabat rendahan berani menandingiku? Pria itu sempurna. Calon menantu idaman di biku. Gadis itu menarik perhatian putra mahkota. Dia takkan lolos. Hanya karena kamu suka putra mahkota Dinggul. Tapi dia malah suka sama anak pejabat tingkat 7. Lalu apa itu memberimu hak untuk merenggut nyawa? Kau bunuh dia? Jaga bicaramu, Song Dayuan. Aku nggak pernah celakain dia. Aku cuma bilang kelakuannya nggak pantas. Setelahnya, itu bukan urusanku. Kalau dia lebih kuat, ini takkan terjadi. Karena kau bilang dia tak pantas, pernikahannya hancur. Andai tak bunuh diri. Pernikahan saudari-saudarinya juga akan hancur. Iya, aku tidak salah. Aku tak bersalah. Dia bunuh diri itu pilihannya sendiri. Bersih? Kau yang membunuhnya, kau yang pantas dihukum berendam. Biar kau rasakan perbuatanmu sendiri. Berasakan? Kamu gila ya? Seenaknya saja menyerang orang. Kamu pikir statusmu bisa melindungimu? Kakakku Perdana Menteri, suamiku, kepala personalia, berani? Bahkan bangsawan pun harus tunduk pada hukum. Bahkan bangsawan tunduk pada hukum. Apalagi kau, yang hanya istri menteri rendahan. Seandainya yang mengatakan ini adalah jenderal sendiri, baru takut. Kamu?
Kekuasaan yang kamu punya itu cuma warisan. Kamu pikir guru besar bisa melindungimu? Kamu jadi punya hak istimewa. Kalau gitu, kita buktikan saja. Intan Sanjaya, kamu terlalu lama di desa. Dasar benar-benar tidak mengerti cara kerja kekuasaan. Siapa yang boleh dan tak boleh disentuh. Sebenarnya, kita tidak harus begini. Dengar, kita bisa sama-sama untung. Lupakan saja kejadian hari ini. Aku muak dengan lingkaran korup kalian. Dan kesombonganmu itu. Yasa, lancang. Tahu-tahu siapa? Iya, adik Perdana Menteri. Istri menteri. Dan yang katanya seorang teladan kebajikan. Tapi bagiku, Intan Sanjaya nggak ada artinya. Dasar kurang ajar. Kau jangan keterlaluan. Penawal kekaisaranku akan segera tiba. Bagus, biar semua orang melihat. Kikara saja, biar lihat. Sebentar lagi kamu gak akan bisa sombong. Tenang, tak peduli jumlahnya. Aku akan menjagamu. Baiklah. Memang, aku sudah menduga semua ini akan terjadi. Menteri Song, Guru Agung, apa sekarang kalian siap untuk bicara sebagai orang yang setara? Kanselir Liu, kau kirim 3.000 prajurit mengawal istana tanpa izin. Kau akan dipenjara. Untuk apa kami merendahkan diri untuk bicara denganmu? Kalian menolak kebaikanku. Gak akan menyerah sampai mati. Tunggu dulu. Bagaimana dengan semua tamu yang ada di sini? Mereka hanya tamu perjamuan. Mereka nggak bersalah. Lepaskan mereka. Menteri Song dalam bahaya, tapi masih mikirin kita. Pejabat jujur seperti inilah yang kita butuhkan. Mana ada? Ayah, semuanya sudah tanda tangan untukku. Liu Cici, kamu benar-benar bodoh. Musuhmu adalah aku, Som Yu. Mau mati masih menghina aku. Para prajurit, dengar perintahku. Tangkap wanita jalang itu. Segel kanselirku ada di sini. Kenapa ragu? Tangkap mereka. Kanselir Liu, pengawal kekaisaran. Sejak kapan jadi milik keluargamu? Yang Mulia Kaisar telah tiba. Jayalah Yang Mulia Kaisar. Panjang umur selamanya. Para menteri sekalian, silakan berdiri. Semula, berdiri. Terima kasih Yang Mulia. Wira Laksana, kamu lengken sekali. Beraninya kamu halangi garda imperiaku. Hamba tidak berani. Justru Song Yuan dan Guru Xiao yang keterlaluan demi menyelamatkan putri dan adik hamba. Hamba tidak punya pilihan lain. Mohon Yang Mulia sudi mengerti. Beka sudah tahu semua tentang perdebatan kalian. Wira Laksana, putri dan adikmu pantas mendapatkannya. Latih Laksana, mendiang Kaisar menghormati. Kau malah menindas orang. Gelarmu beta cabut. Renungkan perbuatanmu. Hamba sungguh mohon ampun Yang Mulia. Zahra Laksana, ku dengar kau merebut tunangan Tuan Song. Bukan hanya itu, kau juga berulang kali menghina. Ampun Yang Mulia, takkan lagi. Ampun tuanku. Kejahatanmu tak sampai dihukum mati. Seperti kata semua orang, kau dan Ratih, Laksana akan diarak di kandang babi. Jangan, Yang Mulia. Hamba tak akan lagi. Hei, Tolong, Kak. Yang Mulia. Mengingat keluarga Laksana, kami telah mengabdi pada dinasti Han. Hamba mohon, ampuni adik dan putri hamba. Perdana Menteri, soal garba hutan Gio belum selesai. Urus saja masalahmu sendiri dulu. Yang Mulia, kalau bukan Intan Sanjaya yang keterlaluan, aku tidak akan mengerahkan pasukan istana. Itu penawar pribadi Yang Mulia. Tak ada alasan untuk menggerahkan mereka. Yang Mulia, jika pasukan istana bisa seenaknya dikerahkan, siapa yang akan menjamin keselamatan? Aku usulkan untuk menyelidiki tuntas untuk membasmi ancaman negara ini. Guru besar benar. Munawal, copot jabatan Perdana Menteri. Bawa ke Kementerian Kehakiman untuk diperiksa. Ampuni hamba Yang Mulia. Kumohon, ampuni hamba. Ampuni hamba Yang Mulia. Ampuni hamba Yang Mulia. But you may be bijaksana. Menteri Song, aku kangen. Yang Mulia, jagalah wibawa. Kalau tidak, para pejabat pengawas akan melapor lagi. Guru Taku, di sini nggak ada pengawas. Nggak akan ada yang lapor. Namun Yang Mulia dan Jenderal Song adalah pria dan wanita. Yang Mulia kan masih kecil. Kayaknya guru besar cemburu deh. Dia mau peluk Menteri Song, tapi terhaun etika. Menteri Song nikah saja sama guru besarku. Dia nggak seperti si Zhou yang tak punya perasaan itu. Tidak perlu khawatir Yang Mulia.
Mari kita bahas hal yang lebih penting. Telik Sandi. Yang mulia, mulai dari Perdana Menteri Laksana. Menteri Sanjaya, idemu hari ini sama dengan Guru Besar. Perdana Menteri Laksana sudah dipenjara. Setelah semuanya diusut hingga tuntas, kebenarannya pasti akan terungkap. Guru Besar benar. Selanjutnya, serahkan saja. Sudah malam. Aku harus kembali ke istana. Menteri Sanjaya, soal arak-arakan Putri Liu, uruslah. Ya. Mengantar kepulangan Sili Baginda Kaisar. Hormat kami mengantar kepergian Paduka Yang Mulia. Semuanya bubar. Cepat, semuanya mundur. Cepat bubar, atau kalian akan rasakan pedang. Tapi kejadian hari ini sesuai dugaanku. Kau yang panggil Kaisar kemari. Mawasan Jenderal Sanjaya memang tak tertandingi. Soal usulan Yang Mulia, Aku tahu Yang Mulia salah paham. Aku tidak dendam. Calon istri guru besar. Enggak mungkin orang sepertiku. Maksudku tadi adalah soal mengerak para Putri Liu. Oh, jadi itu maksudmu. Akan tetapi, Kaisar justru telah menyuarakan keinginan yang tak berani kusampaikan sendiri. bagiku Jenderal Sanjaya bukan prajurit kasar. Kau adalah pahlawan wanita. Inpan Sanjaya, aku sudah lama mengagumimu. Terima kasih, Guru Besar Suryo. Tapi aku rasa aku belum siap. Sekarang bukan waktunya untukku. Aku cuma mau kamu tahu perasaanku. Jangan tertekan. Kok biar bisa setenang itu? Lagi pula, ini kediaman keluarga Zhou. Sebaiknya kita pergi dari sini. Sekarang. Guer, kamu yakin orangnya Intan Sanjaya itu Guru Besar Suryo? Boah? Iya. Dia itu bujangan paling idaman di ibu kota. Banyak sekali putri bangsawan di ibu kota yang memperebutkannya. Cuma berharap dilirik aja. Orang kayak dia. Sama Intan Sanjaya. Mustahil. Tidak ada yang salah. Aku mendengarnya sendiri saat dia mengaku. Intan Sanjaya merusak pestaku. Semua ini terjadi karena dia punya Guru Besar Suryo sebagai pelindungnya. Aku sudah bilang di TV tadi. Bagaimana mungkin orang seperti dia dianggap penting? Dia itu orang desa. Ibunya udah aku kenal lama. Aku jamin, dia bukan bangsawan. Dia bisa lihat jabatan karena tidur dengan pejabat. Ibu, sekarang bagaimana? Apa aku harus berendah di depannya? Memohon, nak? Aku tidak akan bertindak sejauh itu. Dia hanya simpanan pejabat. Tapi dia sudah rebut gelar juaramu. Dia bahkan bisa merebut posisimu sebagai pejabat. Bagaimana mungkin? Rumah ini, kita sendiri yang sudah susah payah membelinya. Memangnya dia bisa seenaknya merebut rumah ini kembali? Kamu lupa, rumah ini dibeli pakai uang. Santunan ibunya. Terus kenapa? Selama kita nggak ngomong, nggak akan ada yang tahu. Tapi Bu, aku tahu sekarang aku kalah dari pacarnya itu. Untuk sekarang. Tapi percaya sama aku. Suatu saat nanti, aku akan injak-injak mereka berdua. Bagus. Ini baru anakku. Apa rencanamu? Keluarga Laksana memang sudah jatuh, tapi mereka nunjukin jalannya. Jalanku. Perdana Menteri Laksana sangat mengagumi jenderal wanita. Kalau aku bisa bikin jenderal wanita terkesan, maka untuk mendapatkan kembali gelar sarjana terbaikku akan jadi sangat mudah. Jenderal Agung pasti terkesan sama kamu. Anakku tampan sekali. Bahkan Putri Perdana Menteri pun tergila-gila padamu. Bahkan Jenderal Agung pun tak bisa menolaknya. Ibu, bukan begitu maksudku. Aku ingin berhasil dengan kemampuanku sendiri. Tapi... Cukup. Kalau begitu, tunggu aja jamu. Ayo! Para petugas ini lagi mau ngapain ya? Loh, kamu tidak lihat pengumuman yang baru itu? Rapih Laksana, istri Menteri Kepegawaian. Summer, Zahra Laksana, putri Perdana Menteri. Kaidah wanita. Hari ini, Kiara. Wah. Orang ajar, aku istri Menteri Kepegawaian. Beraninya kau dan lancang. Takut tu balas? Suamiku di sini.
Dia akan ingat wajah kalian semua. Mampus kau. Suami, jangan panggil aku begitu. Kamu diarak hari ini. Memalukan sekali. Kamu pikir masih pantas jadi istriku? Ambil surat cerai ini. Kita selesai. Suamiku, jangan pergi. Kakakku Perdana Menteri. Kakakmu itu sudah dipenjara. Keluarga Liu sudah tamat riwayatnya. Mana mungkin? Tuan, jangan pergi. Halau, rasakan akibatnya. Waktu kamu pakai kaedah wanita untuk bunuh adikku, tak pernah kau sangka kan? Aturanmu juga hancurkan putriku. Dia cuma cuci kaki di pinggir sungai, tapi aturan itu bilang itu perbuatan Devinono. Penduduk desa memotong kedua kakinya hidup-hidup. Kamulah yang sudah menghancurkan hidupnya. Waktu kakek Tepanda jatuh, Aku cuma menolongnya. Suamiku bilang aku melanggar aturan. Bicarai karena sentuh pria. Ini semua karena kaedah wanitamu. buku itu mengikat kami para wanita seperti tali. Salah dikit, langsung kendrota. Masukkan ke kurungan babi. Kurungan babi, kurungan babi, kurungan babi, kurungan babi, kurungan babi. Yang Mulia, hamba ada permintaan. Aku setuju. Zara Laksana dan Rapi Laksana patut dihukum di depan umum. Lantas bagaimana dengan dendammu sendiri? Dendamku tak penting. Penderitaan rakyat lebih penting. Mohon kabulkan, Mulia. Menteri, hatimu untuk rakyat. Baiklah, bagaimana mungkin aku menolak? Lakukan saja. Syukur, Yang Mulia. Benggawal. Bawa semua salinan aturan wanita dari semua perpustakaan. Siap. Dasar pelacur tak tahu malu. Hukum kandang. Cepat lempar mereka ke dalam. Masukkan mereka berdua ke dalam kandang sekarang juga. Hacking kandang. Sekarang. Sekarang. Laksanakan hukum kandang. Sekarang. Tahan. Jenderal, mohon perintah ya. Pawai hari ini bata. Lepaskan mereka. Siap. Kenapa batal? Kenapa? Terima kasih. Laksanakan hukum kandang. Siapa kau? Berani ikut campur. Dengar, aku punya aturan wanita. Aku akan bangkit lagi. Dan kalian akan membayarnya. Jenderal, mereka melanggar aturan wanita. Kenapa dibebaskan? Apa hukum cuma berlaku untuk rakyat jelata seperti kamu? Benar. Aturan wanita untuk kalian. Rendahan. Kau! Aturan wanita sudah usang dan Kaisar telah menghapuskannya. Kepa? Mendiang Kaisar menetapkan panutan bagi wanita dinasti kita untuk memimpin kita ke masa depan yang lebih baik. Demi masa depan. Tapi ada yang memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Mengubahnya menjadi belenggu bagi para wanita. Hari ini, aku terima titah Kaisar. Bakal kitab nasihat wanita. Sikap ini dilarang. Bibi Nastutita. Tak akan lagi. Bagus. Seharusnya dilarang. Bagus. Gak akan ada lagi wanita yang menderita seperti adikku. Kasihan adikku. Aku ke makam putriku. Mau bilang, kamu tak bersalah. Kita tak perlu takut lagi. Panutan macam apa Eurojing itu? Keberanian jenderal kita bahkan melebihi para pria. Selalu demi rakyat. Dialah panutan kita. Benar. Hanya jenderal yang pantas kita perabani. Aku akan ambil semua sayunannya di rumah untuk dibakar sekarang. Loh, ini kan si Liu Zizi yang guru sombong itu. Liu Zizi? Tak kusangka nasibmu jadi begini. Kaisar suruh bakar kitabnya. Jadi dia selamat. Nggak jadi ditenggelamkan. Cih, dia memang selamat, tapi akan menanggung malu selamanya. Ya tak bisa lagi angkat kepala. Mulai sekarang, nggak akan ada bangsawan yang mau menikahi. Orang seperti dia lebih baik mati saja. Salahin aja bibinya, si Liu Ruqing. Nulis kitab sialan itu. Kalau bukan karena kitab itu, nasibnya tak akan seendah ini. Karya hidupku. Jalanku untuk kembali berkuasa. Kerja keras katamu? Itu adalah penyiksa. Zizi, bantu aku bertemu Kaisar sekarang. Aku harus hentikan kitab itu dihancurkan. Kenapa kau tega? Salahmu. Gara-gara aturan kebajikan wanita. Aku rebut 10 suami pun takkan diarah. Kau hancurkan hidupku. Kau hancurkan semuanya. Aku ini bibimu.
Lebat. Dia mati. Baguslah. Kau bunuh bibimu. Nyawa dibayar nyawa. Ega, ayahku Perdana Menteri. Dia akan selamatkanku. Kau membunuh di depan umum. Bahkan Kaisar pun tak bisa belam. Pegawai, bawa dia. Eksekusi sekarang. Tidak, tolong. Ayah di mana? Tolong! Guru besar, kenapa? Mereka anjing berkelahi. Nasib seperti ini memang pantas untuk mereka. Ternyata Wira Laksana dibebaskan. Ada yang jadi kambing hitamnya. Aku selidiki. Di belakang Wira Laksana ada orang kuat. Hanya saja, aku belum tahu siapa pelindungnya. Terima kasih banyak. Karena telah menyelamatkan saya. Perdana Menteri, Anda terlalu memuji. Apa rencana Anda selanjutnya? Kaisar dan Menteri Xiao sialan itu telah mengeksekusi putriku. Aku, Liu, menyimpan dendam mendalam pada mereka. Demi putriku, aku harus membalaskan dendam ini. Tuan, jika Tuan bersedia menerimaku, aku akan setia mengikutimu selamanya. Tuanku, aku akan mengorbankan segalanya. Bagus. Dengan dukungan darimu, keberhasilan kita sudah pasti terjamin. Aku sudah kirim orang untuk mengawasi Kaisar dan Menteri Xiao. Setiap gerak-gerik mereka tidak akan luput dari pantauanku. Jenderal, utusan dari perbatasan selatan akan tiba dalam beberapa hari. Atas usul Perdana Menteri Laksana, Baginda gelar jamuan. Bukan itu saja, Bima Pranata sudah tiba di ibu kota. Secara diam-diam, dia telah menghubungi Perdana Menteri Laksana. Paham. Terus awasi Bima Pranata. Aku yakin dia akan segera bergerak. Siap. Zantua, bagaimana laporannya? Ada orang mencurigakan menyamar jadi pengungsi. Mereka berkumpul Tepat di luar tembok kota. Apa sebaiknya kita laporkan ini pada komandan? Tidak perlu. Laporkan saja padaku. Hah? Tuan ini siapa? Aku ini adalah tamu dari Panglima tertinggi. Lihat, ini rencana dari beliau. Tuan yang terhormat, ada sekelompok pengungsi di luar yang ingin masuk. Ganjil. Coba pengungsi saja. Justru karena itu aku buka gerbangnya sekarang juga. Biarkan mereka masuk. Tunggu, Tuan. Mohon jangan. Lihat, orang-orang ini tegak. Dari pengamatanku, mereka lebih terlihat seperti prajurit yang menyamar, bukan pengungsi. Jangan buka gerbang. Yuan Chang, dasar tua bangka tidak tahu diri. Akimu pincang begitu. Masih berani-beraninya kau menceramahiku. Sarjana terbaik sepertiku perlu nasihatmu. Tuan, mohon dengarkan. Kami sudah menjaga tempat ini puluhan tahun. Tidak ada satu hal pun yang bisa luput dari pengamatan kami. Kami mohon, Tuan, pertimbangkan sekali lagi untuk membuka gerbang. Aku tak sabar lagi dengan kalian orang tua pikun. Nawal, buka gerbangnya. Ya, jangan buka gerbang. Cepat menyingkir dari hadapanku, atau akan kubunuh kau. Desimu. Berani? Gerbang tak boleh dibuka. Memang kau bisa apa? Hanya dengan tulang-tulang keropos kalian itu, ha? Cih, konyol sekali. Orang-orangku saja bisa menghancurkan kalian semua. Mencincang kalian dengan mudah. Sarjana, jangan remehkan kami. Dulu kami juga pejuang yang membela negara ini. Dengar ya, bocah. Dulu kami di medan perang. Kau itu masih menyusuk sama ibumu. Bunuh dia. Siapa berani? Siapa yang berani-berani yang merusak rencanaku? Bapak-bapak, kalian gak apa-apa? Gak apa-apa. Intan Sanjaya, kok kamu di sini? Untung anak buahku cepat lapor. Kalau tidak, para prajurit yang bergefer ini akan celaka. Bima Pranata, mereka lindungi kita dengan tubuh mereka. Luka-luka mereka adalah tanda kehormatan membela negara. Beraninya kamu menghina mereka. Minta maaf sekarang. Cuma beberapa veteran tua tak berguna. Sekelompok sampah rendahan yang seumur hidupnya tak punya prestasi apa-apa. Memangnya kenapa? Kalau aku jadi mereka, hidup sebagai seorang pria gagal, mending aku mati saja dari dulu. Menjadi orang biasa itu nggak memalukan. Itu baru pria sejati. Mereka hidup dengan terhormat. Semua kata-kata indahmu itu tidak ada gunanya sama sekali. Itu sama sekali tidak akan mengubah status rendahan mereka. Seorang bawahan, tugasnya hanyalah untuk patuh. Aku sudah suruh buka gerbang. Mereka malah berani-beraninya cari alasan. Mereka pantas mati. Sekarang sudah masuk jam malam. Gerbang kota seharusnya sudah ditutup. Kamu pasti tahu ini kan, Bima Pranata? Buka tutup gerbang kota, bukan urusan wanita. Untuk ikut campur. Aku punya rencana Komandan Agung. Aku bilang, buka. Wajib patuh. Bukannya Tani bermaksud menentang perintah. Ada beberapa orang yang menyamar sebagai pengungsi di luar kota. Situasinya genting.
Kami butuh Anda, Komandan. Maka dari itu, kami sama sekali tidak berani membuka gerbang kota. Laporan mereka masuk akal. Hari ini, gerbang kota ini nggak akan terbuka untukmu. Intan Sanjaya, kamu juga berani melawanku. Aku sudah lama mengerti belangmu. Kamu itu tidak lebih dari sekedar penhangat ranjang Menteri Shell. Seorang pelayan terendahan yang bisa naik jabatan hanya karena menjual tampang. Kamu pikir aku takut padamu? Kalau berani, maju. Dengar baik-baik. Aku kesini atas perintah Perdana Menteri Wira Laksana. Menghalangi urusanku. Berarti menghalangi urusan Perdana Menteri. Dia akan menuduh kalian berkhianat dan melempar ke penjara bawah tanah. Habisi! Coba kita lihat cara Wira Laksana. Semuanya. Awas kau. Akan ku habisi seluruh keluargamu. Pasti ku gali kuburan ibumu. Akan ku jual kau jadi pelacur di barak tanah. Aduh. Ini gawat sekali. Apa itu orang yang Wira Laksana? Nona, terima kasih atas bantuanmu malam ini. Tapi sebaiknya kau cepat pergi dari sini. Nah, Perdana Menteri Wira Laksana dan sang jenderal itu punya sifatnya. Dia itu orangnya sangat pendendam dan sangat melindungi bawahannya. Kalau dia tahu kau hajar anak buahnya begini, dia pasti akan menghukummu. Kau cepatlah pergi dari sini. Tidak usah khawatirkan kami. Keributan yang begitu besar barusan pasti sudah menarik perhatian. Kapten yang sedang bertugas jaga malam ini di sini. Nanti beliau pasti akan mengirim pasukan. Dan kita semua akan baik-baik saja. Sebelum Kapten tiba, aku tak mungkin meninggalkan kalian. Perdana Menteri, Anda akhirnya datang. Kenapa kau jadi begini? Perdana Menteri Intan Sanjaya yang sudah menghajar saya sampai begini. Perdana Menteri, Anda harus membelaku, Perdana Menteri. Intan Sanjaya, kau tamat. Penderitaan keluargaku akan kubuat kau bayar 2 kali lipat. Pengawal, segera tangkap pengkhianat yang bekerja sama dengan musuh ini. Cuma dengan mereka, kau pikir bisa menangkapku? Aku tahu, kau memang punya sedikit keahlian. Aku sudah membawa seorang ahli untuk menghadapimu. Intan Sanjaya, tamatlah riwayatmu. Mendiang, Wira Laksana. Kau berani jadi pengkhianat. Ini kejahatan pemusnahan klan. Memangnya kenapa kalau kau tahu dia dari selatan? Kau tidak akan bisa pergi dari sini hidup-hidup malam ini. Raja Mudo adalah pendekar nomor 1 di Nanjiang. Menghadapimu adalah hal yang mudah baginya. Raja Mudo, buat dia menderita perlahan. Sangat menyakitkan. Keroyok wanita bukan jagoan. Perdana Menteri Laksana, kau bela Barbar Selatan. Sadar. Berapa banyak prajurit Sici yang dibunuh Raja Mudo? Dia bahkan pernah membantai habis seluruh kota. Semuanya? Kok bisa kamu kerjasama dengan orang kayak gitu? Benar. Aku pimpin pasukanku basmi salah satu kota Shichi kalian. Yasar penecak, nggak berguna. Mereka penecak. Ku bantai orang tuanya. Dan amak-amaknya di depan mata mereka. Mereka tetap nggak berani lawan aku. Beraninya kau hina rakyat kami. Ku bunuh kau. Bukan tandinganku. Ingat ini, di seluruh penjuru dunia ini, hanya jenderal kalian yang pantas jadi lawanku. Wah. Lepaskan. Kemampuanmu hebat untuk anak semuda dirimu. Siapakah kau? Perdana Menteri Laksana, bukannya fetamu Raja Mudo itu tak tertandingi, hanya jenderal lawannya. Siapa tadi yang bantai rakyat Siciku? Hina prajurit kami. Hari ini, keadilanku pegahkan pada nyawamu demi wibawa. Satu-satunya dengan kemampuan sedalam ini adalah Jenderal Cik Xiao. Itu sang Zemplo. Siapa yang buat keributan? Jenderal, hamba Liudi, Komandan Garnison Kota, hormat Jenderal. Bangun. Kau jenderal besar. Kenapa 3 tahun menikah kamu nggak bilang? Karena aku nggak mau kamu minder. Aku nggak sangka kamu penjilat seperti ini. Sekarang sudah percuma. Perbuatanmu hukumannya mati. Matar. Tok, aku dianiaya. Aku nggak tahu apa akibatnya buka gerbang kota. Itu Menteri Ayu. Dia janji jabatan, jadi aku datang. Song Yu, ampuni aku. Kita mulai dari awal lagi ya. Dulu di ibu kota, cuma kamu yang mau terima aku di kediaman jenderal. Itu bukti di hatimu masih ada aku. Kita tidak pernah dekat. Menikahimu itu cuma balas budi. Kau bantu ibuku. Kita sudah tidak mungkin lagi. Komandan Liu. Siap. Jebloskan Zhou Si dan Liu Weizun ke penjara. Siap. Tidak, Song Yu. Kau tidak bisa melakukan hal ini padaku. Aku pernah jadi suamimu.
Jenderal Besar. Berkat Anda, negara Shichi menjadi aman. Cepat bangun. Kalau bukan karena kalian membela negara, Anak-anak tumbuh aman. Mana mungkin aku di sini? Kalau bukan kalian yang hentikan Zhou malam ini, saat aku tiba, gerbang ini pasti sudah jatuh. untunglah ada prajurit patriot seperti kalian. Shichi baru bisa lebih makmur. Songju berterima kasih. Jenderal, jangan begitu. Oh ya, tadi kami menemukan sekelompok orang mencurigakan di luar. Apa? Mereka terlihat seperti pasukan musuh. Kalau Perdana Menteri Liu buka gerbang, pasti untuk membiarkan mereka masuk. Sekarang gerbangnya ditutup. Apa mereka akan menyerang kota? Gerbang ini memang terpencil, jauh dari istana. Kalau mereka mau menyerang semalaman, sebelum sampai istana, pasukanku pasti sudah tahu. Tunggu, bagaimana kalau mereka lewat gerbang kota selatan? Gawat, aku kena tipu. Intan Sanjaya. Akhirnya kau termakan juga oleh umpan kami. Baru sadar sekarang. Semuanya sudah terlambat. Tuanku sudah tahu identitas aslimu sejak lama. Ia mengutus Bima Pranata dan aku untuk menahanmu. Biarpun kamu bergegas pergi sekarang, semuanya sudah terlambat. Kekuasaan di istana ini akan segera berganti. Begitu, tuanku. Merebut tahta. Intan Sanjaya. Ajarmu menanti. Yang Mulia terancam. Aku harus ke istana. Cepat, bawa rencana ini ke Kem Cisiao milikku. Bayi Wirawan, pimpin pasukan selamatkan Yang Mulia. Baik. Beraninya kalian. Yang Mulia mengadakan perjamuan untuk utusan perbatasan selatan. Kalian malah datang bersenjata. Aku bukan utusan dari selatan, tapi mantan pewarisnya. 40 tahun lalu, Kaisar Anjinmu itu telah merebut tahta milik keluarga Qi kami. Dia mengusir kami ke perbatasan selatan. Berkat perhatian dari raja, aku bisa hidup sampai dewasa. Dan sekarang, aku kembali untuk mengambil kembali semua yang menjadi hakku. Guruku bilang, saat pasukan asing mengepung ibu kota, keluarga Qi kalian telah melarikan diri dari negara. Saat Shichi diambang kehancuran, kakekku yang memikul tanggung jawab. Dia ke utara melawan penjajah, menyelamatkan rakyat dari penjajah. Sekembalinya dengan kemenangan, seluruh menteri pun menyampirkan jubah kaisar dan memintanya menjadi kaisar. Kakekku naik tahta. Jadi sudah sepantasnya keluarga Qi kehilangan tahta, sesuai kehendak rakyat. Tetap saja kalian yang berebut tahta kami, masih saja mau berdebat. Kau ini benar-benar picik sekali. Bagaimana kamu bisa jadi kaisar, Shichi? Benar-benar kurang ajar. Penawal, tangkap pengkhianat yang mencoba mengembalikan rezim lama. Para pengawal istana itu ternyata sudah berpihak. Mereka sudah jadi orangku. Beraninya kalian berkhianat. Dunia ini seharusnya adalah milik keluarga Qi. Sudah tiba waktunya bagi keluarga Anda untuk turun dari tahta sekarang juga. Para menteri sekalian, aku tahu kalian melayani kaisar muda ini dengan terpaksa. Jika kalian mau berpihak padaku sekarang, aku tidak akan ungkit masa lalu. Kenapa Manjiang mau memakai prajurit Shichi gratis? Kau pasti menjanjikan imbalan besar, imbalan yang tak ada habisnya. Berencana membuat Shichi membayar mahal semua ini setelah faktanya seluruh Shichi ini milikku. Nasibnya aku yang tentukan. Kau hanya peduli untuk mendapatkan kembali kekayaan dan tidak pernah sekalipun terlintas di benakmu untuk menolong rakyat Shichi. Atau melindungi tanah Shichi. Kau ini... Jangan, Yang Mulia. Anda harus segera lari dari tempat ini. Inilah akibatnya kalau menentangku. Oh, berani bunuh Menteri Suga Shichi. Kau akan membayar. Dan hukum Shichi juga pasti akan menghukum. Apa kau benar-benar masih berpikir bisa mempertahankan tahta ini? Aku sudah menggunakan strategi umpan untuk memancing jenderalmu pergi jauh. Qi Xiao tak akan pernah. Oh, dan untuk guru besar kesayanganmu itu, dia sudah lama tiada. Kau membunuh guru besar. Orang sepintar itu, Dia pilar negara Shichi yang tak tergantikan. Shichi jauh lebih membutuhkan dia daripada aku. Kau membunuhnya hanya untuk tahta. Ini bukti kau tak peduli Shichi, hanya peduli kekuasaan. Cukup basa-basinya. Serahkan tahtamu sekarang juga. Atau aku tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Yang Mulia, para pemberontak ini datang dengan persiapan matang. Kita harus segera pergi dari sini. Pengawal, cepat kawal Yang Mulia keluar. Kalau kita temukan Jenderal Xiao, kita bisa membalikkan keadaan. Kalau aku pergi, apa bedanya aku dengan raja bodoh itu? Aku akan menjaga warisan leluhur dan membela Shichi. Nyawaku. Tak takut musuh kuat, tak takut mati. Prajurit Shichi, maukah kalian bertempur bersamaku? Waktunya tiba. Bawa kepala kaisar kecil itu. Kalian akan diberi gelar bangsawan. Menteri Intan, Yang Mulia, hamba terlambat menolong. Pono hamba. Menteri Intan datang sendiri menolongku. Apa salahmu? Intan Sanjaya, dasar sialan.
Aku nggak nyangka kamu... dua bodohnya Perdana Menteri Laksana tak bisa menahanmu. Ternyata kamu yang mau memberontak. Aku Ki, mantan putra mahkota. Aku datang untuk merebut kembali milikku. Si pelacut yang kabur dari kotanya. Dulu saat Vici hampir hancur, kamu malah membuangnya seperti sampah. Sekarang Vici sudah makmur. Kamu malah datang berangkat kembali. Dan kalian masih mengikuti orang seperti ini? Komandan Liu sudah menerima perintah dariku. Untuk memanggil pasukan Langit Merah. Pasukan Langit Merah akan tiba. Paling lama dalam 1 jam. Menyerahlah sekarang sebelum terlambat. Percuma saja. Walau kamu tunggu 2 jam lagi, pasukan Langit Merahmu tidak akan pernah datang. Hamba datang menghadap untuk menhaturkan sembah paduka yang mulia. Mana rencana jenderalnya? Ejutan, begini. Tepat setelah kamu pergi, Komandan Liu langsung melepaskan kami. Lalu, bagaimana dengan para veteran yang kau bela mati-matian itu? Mereka semua menemui ajal di ujung pedang kami. Melihat kamu akan mati hari ini, aku akan beritahu hal yang tak kamu ketahui. Aku tak pernah merawat ibumu. Enggak mungkin. Waktu aku pergi perang, ibuku dirawat dengan baik. Pejabat bilang keluarga Zhou yang terima dana bantuannya. Kas. Dana bantuan ibumu memang kau ambil. Jenderal Song, guru besar yang merawat ibumu. Jadi kau curi uang bantuan ibuku, tapi tak pernah merawatnya? 3 tahun. Aku anggap pencuri sebagai ayahku. Kau memang tepat sekali. Ya, sepertinya Sang Jenderal telah salah melemahkan Ora. Surya Wibowo juga sudah mati sekarang. Kau kehilangan kesempatan membalas budinya. Tidak. Ini tidak mungkin benar. Ini jubah baru untuk guru besar. Hari ini sudah kuantar ke rumah guru besar. Xiang Liu. Jenderal Sanjaya, aku tak melihatmu gegabah. Kau jenderal wanita yang pemberani. Intan Sanjaya, aku sudah lama mengagurimu. Kau baru saja kehilangan Bia. Tentu saja saat ini kau tak memikirkanku. Aku hanya ingin kau tahu perasaanku. Jangan terbebani. Guru besar, aku mengecewakanmu. Surya Wibowo cerdas. Bagaimana kau meracuninya? Yang Mulia, saat menyusup ketegiaman guru besar, begini, hamba dengar Surya Wibowo itu menaruh hati pada sang jenderal. Oleh karena itu, hamba menyuruh orang menyiapkan kue kering yang sudah dicampuri racun. Kubohongi guru besar, mengatakan bahwa kue ini adalah buatan tangan jenderal sendiri. Mendengar itu, dia langsung memakannya. Diamarkan sampai habis, katanya rasanya pahit. Hamba jawab, Jenderal Sanjaya kan memang tidak pandai memasak, jadi salah pakai bahan. Tapi dia tetap saja menghabiskan semuanya. Siapa juga yang akan pernah menduga hal ini? Surya Wibowo selalu cerdas. Akhirnya jatuh karena cinta. Kubunuh kalian. Kau datang untuk balas dendam. Dia itu siapamu? Aku adalah jandanya. Kau membunuh suamiku. Kau akan membayar mahal untuk ini. Bayar dengan nyawa. Jenderal, apa kau sadar dengan situasimu? Seluruh istana sudah dikepung pasukanku. Pasukan Langit Merahmu ada di luar tembok kota. Mereka pasti sedang tidur nyenyak. Aku akui, kau memang sangat hebat, Jenderal. Tapi aku punya ribuan pasukan di sini. Kau takkan habisi mereka semua. Ya, aku tinggal menunggu sampai kau kelelahan saja. Aku hanya tunggu sampai kau lelah. Bagiku, menghabisimu adalah hal yang sangat mudah. Jadi, Jenderal, kenapa nggak gabung denganku? Kau kujadikan panglima. Biar pasukanmu tak terbatas. Aku, Song Yu, cukup membunuhmu saja. Pasukan mereka sangat banyak. Jangan digabung. Yang Mulia, kalahkan pemimpinnya dulu. Aku akan bunuh Kie dulu. Dan gerombolan tidak berguna ini akan hancur dengan sendirinya. Nanti, Legion Langit Merah di luar akan tahu. Mereka pasti datang menolongmu. Saat pasukan Langit Merah kita tiba nanti, semua bahaya akan sirna. Bagaimana denganmu? Dulu, aku takut terluka lagi. Aku balas cintanya. Tapi malam ini, baru ku sadari. Ternyata dia sudah lama mencintaiku. Dan aku pun sudah lama mencintainya. Dia sudah tiada. Untuk apa aku hidup sendiri? Aku akan hadapi pasukan ini. Sendiri, cukup dengan membunuh seorang. Mereka semua akan hancur. Tunggu! Pemanahku sudah siap di luar.
Berani sentuh aku, kaisar bocahmu ini akan kubuat maki denganku. Kalau begitu, coba saja malam ini. Yang mulia, kita disergap tiba-tiba oleh pasukan Cijiao. Kita habis. Mustahil. Tokennya padaku. Kok bisa mereka bergerak? Selain token komando jenderal, ada 2 orang yang bisa memerintah pasukan Cijiao. Siapa? Kaisar bocah ini dan Suryo Wibowo di sini. Guru besar masih hidup. Wakil Kertanegara, pemberontak telah ditumpas. Kau kalah. Tangkap dia. Bunuh mereka jika melawan. Guru besar, yang mulia, maaf saya terlambat. Kalian sudah ketakutan. Guru besar, kenapa? Kenapa separah ini? Baguslah, kamu ternyata masih hidup. Suyue, bangun. Guru besar, Jenderal Su terluka. Segera panggilkan tabib kemari. Biar orang lain yang bantu. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Dia nggak mungkin hidup. Aku sendirian meracuninya. Tidak. Guru besar itu cerdas. Dia sudah tahu rencana. Hidup. Bawa dia pergi. Siam Liu Yun, jangan mati. Tenang, aku tak mati. Kamu bikin aku takut. Aku kira kamu sudah mati. Aku nggak tega melihat istriku jadi janda. Makanya aku harus hidup kembali. Aku nggak ngerti maksudmu. Hari sudah malam. Jenderal, ingkar janji. Di depan semua orang, kamu panggil aku suamimu. Berarti aku milikmu. Berdasarkan titah dari Yang Mulia Kaisar, Wira Laksana, Raka, Bima Pranata, beserta yang lainnya telah melakukan makar. Bersekongkol merebut tahta. Mereka sekeluarga akan dihukum mati dengan cara disayat. Para veteran Yuda, Chen Laosi, jangan buka gerbangnya. Bunuh! Siapa berani? Kubunuh kau! Atas jasanya, diangkat menjadi perwira dan gelarnya dapat diwariskan kepada keturunannya. Demi menebar kuasa kami. Terima kasih, Maginda. Berikutnya, Jenderal Intan Sangjaya dari pasukan Langit Merah telah menangkap pemimpin musuh. Dan Guru Agung Suryo Wibowo yang membalikan keadaan, yang juga berjasa besar memimpin pasukan Langit Merah, sigap menganugerahi Intan Sangjaya gelar Markis Kertamukti, Suryo Wibowo, Adipati. Mulai sekarang, kalian boleh masuk istana bersenjata. Tak perlu terburu-buru. Dan menerima pujian tanpa sebut nama. Sah. Terima kasih, Baginda. Guru Agung, Markis Intan, silakan berdiri. Para pengawal, bawa mereka pergi. Yang mulia, hamba ada satu permintaan lagi. Apa itu? Guru Agung, jangan ragu. Bicaralah dengan leluasa. Izinkan hamba menikah, Baginda. Kau kabulkan. Aku merestui pernikahan kalian. Kami turut bahagia. Semoga kita bisa membuka jalan bagi para pahlawan kita. Dan menciptakan era damai sentosa. Semoga Sri Baginda Kaisar panjang umur dan jaya selamanya.